Sardar Azmoun diperkirakan akan tampil sebagai starter kedua berturut-turut untuk Giallorossi dalam pertandingan akhir pekan ini melawan Sassuolo, hanya beberapa hari setelah bertandang ke Brighton untuk leg kedua babak 16 besar Liga Eropa. Roma harus menghadapi Sassuolo di kandang sendiri pada Minggu malam. Kemungkinan besar mereka masih harus melakukan ini tanpa Romelu Lukaku yang terus mengalami cedera pinggul kronis. Menurut Il Tempo, Sardar Azmoun, yang menggantikan Lukaku pada Kamis malam, akan sekali lagi diberi kesempatan untuk tampil mengesankan, kali ini di depan Stadio Olimpico yang penuh sesak. Azmoun adalah salah satu pemain terbaik tim melawan Brighton. Kabar buruk menjamu Sassuolo setelah Lukaku absen. Dikabarkan La Gioia juga gak bisa diturunkan oleh Daniel De Rossi. Paulo Dybala akan absen selama beberapa minggu ke depan. Sebelumnya hari ini, penyerang asal Argentina itu menjalani tes di Trigoria dan mengungkapkan bahwa ia menderita cedera ringan pada otot penculik kanannya, lapor Sky Sport. Oleh karena itu, Dybala harus absen untuk pertandingan Serie A besok melawan Sassuolo. Selain itu, sang pemain tidak akan menanggapi panggilan Argentina untuk pertandingan persahabatan internasional mendatang. Sebaliknya, dia akan tetap berada di Trigoria untuk melanjutkan pemulihannya. Semoga cepat sembuh La Gioia. Leandro Paredes diperkirakan akan menjadi starter pada pertandingan Serie A akhir pekan ini bersama Sassuolo. Gelandang asal Argentina tersebut baru-baru ini diberi kesempatan istirahat saat Roma melawan Brighton di leg kedua babak 16 besar Liga Eropa tanpa memerlukan bantuannya. Selama beberapa pekan terakhir, Paredes menjadi salah satu pemain terpenting Roma, memberikan skuad De Rossi cara bermain yang cerdas dari belakang. Menurut La Gazzetta dello Sport, setelah diistirahatkan pada Kamis malam, Paredes akan melanjutkan tugasnya sebagai playmaker sentral tim, Regista, di lini tengah yang terdiri dari Bryan Cristante dan Lorenzo Pellegrini. Namun perubahan paling penting akan terjadi di lini depan, di mana Sardar Azmoun diperkirakan akan turun tangan sebagai pengganti Romelu Lukaku mengingat cederanya striker Belgia itu. Masa depan jangka panjang Daniele De Rossi belum ditentukan oleh kepemilikan Roma. Namun, kesan klub terhadap kinerja De Rossi sejak pengangkatannya pada bulan Januari sangatlah positif. Seperti dilansir La Gazzetta dello Sport edisi hari ini, Presiden Dan Friedkin dan putranya serta Wakil Presiden klub, Ryan Friedkin, sangat senang bagaimana De Rossi mampu memanfaatkan momen tersebut dan mengarahkan tim ke arah yang benar setelah melewati masa sulit paruh pertama musim ini. Surat kabar tersebut melaporkan bahwa masa depan De Rossi sepenuhnya ada di tangan keluarga Friedkins, bersama dengan CEO Lina Souloujo, mereka akan membuat keputusan apakah akan menunjuk De Rossi sebagai pelatih kepala jangka panjang atau tidak. Untuk saat ini, Friedkins sedang memantau perkembangan De Rossi dan timnya, namun, legenda Roma tersebut dikatakan sudah berada di jalur yang tepat untuk menjadi bos jangka panjang klub di masa depan. Mantan manajer Roma dan Milan Fabio Capello membahas bagaimana Giallorossi akan menghadapi Rossoneri di perempat final Liga Eropa. Dalam wawancara dengan La Gazzetta dello Sport, Capello mengulas apa yang menanti Stefano Pioli dan Daniele De Rossi. Milan berada dalam momen yang menguntungkan di kandangnya dan leg pertama di San Siro dapat membantu mereka, meskipun Roma kini telah diisi ulang dengan sangat baik oleh De Rossi. Pertandingan pertama harus dimainkan dengan kecerdasan tinggi oleh Rossoneri, karena kita telah melihat bahwa ketika Roma menemukan ruang, mereka punya kualitas untuk menyakiti Milan. Dan pertahanan juga akan menjadi penting. Milan harus menemukan kembali kestabilan pertahanannya, sementara Roma tampaknya sudah menemukan kekompakan yang dibutuhkan di lini belakang. Kami juga melihatnya di Brighton, dan mereka patut ditakuti dalam segala hal. Dan menurut saya sekarang Roma benar-benar memiliki semangat tim, semangat kelompok. Mereka bermain dengan penuh kerendahan hati. De Rossi, secara taktik, dia tampak sangat pintar bagi saya, dia memberikan gaya permainan yang jelas kepada tim, tetapi juga melihat bagaimana lawan bergerak, ini sudah merupakan tanda kecerdasan. Sebagai mantan gelandang dan pemimpin orkestra, dia memahami bahwa seseorang harus takut dan mempertimbangkan kekuatan lawan.
Manajer Sassuolo Davide Ballardini mengulas pertandingan hari Minggu dengan Roma di Stadio Olimpico. Selama konferensi pers pra pertandingan hari ini, pelatih baru mengatakan ia memperkirakan pertandingan yang sulit terutama disebabkan oleh cara Daniele De Rossi mengatur timnya untuk bersaing di Serie A dan Liga Eropa. Roma hingga saat ini, sejak mereka berganti kepemimpinan, tampil sangat baik pada hari Kamis dan Minggu, kata Ballardini kepada wartawan. Mereka mempunyai semangat yang berbeda, mereka mempunyai antusiasme dan kualitas yang luar biasa. Inilah Roma yang kita lihat sejauh ini pada hari Minggu dan Kamis, mereka tidak mengalami kesulitan pada pertandingan tengah pekan. Tidak ada pasangan yang sempurna, bagi kami dan siapapun, lanjutnya. Jika Anda membuat kesalahan melawan tim yang tidak memiliki kedalaman seperti Roma, itu akan berlalu tanpa ada yang menyadarinya, tapi melawan tim-tim besar, jika Anda membuat kesalahan, mereka akan lebih digarisbawahi dan Anda akhirnya harus membayarnya. Saya ingin kami memainkan pertandingan yang bagus. Roma akan menghadapi Sassuolo pada hari Minggu tanpa penyerang bintang mereka Paulo Dybala. Penyerang asal Argentina ini harus absen sekitar 10-14 hari menyusul cedera otot yang dideritanya saat latihan kemarin. Ini berarti ia akan absen pada pertandingan hari Minggu dan pertandingan internasional dengan tim nasionalnya. Sementara itu, Daniele De Rossi menyiapkan alternatif pengganti di susunan pemain Roma untuk besok. Menurut Sky Sport, Houssem Aouar akan mengambil alih dan menggantikan Dybala bersama Stefan El Shaarawy dan Sardar Azmoun. Romelu Lukaku telah dipanggil tetapi masih dipertanyakan untuk menjadi starter. Romelu Lukaku telah menerima lampu hijau untuk pertandingan hari Minggu melawan Sassuolo. Setelah sempat diragukan tampil karena cedera pinggul, Lukaku dikabarkan sudah diperbolehkan tampil pada pertandingan tersebut. Menurut Sky Sport, De Rossi, setelah berkonsultasi dengan staf medis klub, telah setuju untuk memasukkan Lukaku ke dalam daftar skuadnya untuk besok. Striker Belgia itu baru-baru ini absen untuk pertandingan melawan Brighton di Liga Eropa. Roma berencana untuk mendiskusikan kembali masa depan Mile Svillar dalam beberapa bulan mendatang. Menyusul kemunculan mengejutkan kiper muda tersebut sebagai pilihan nomor 1 Roma di bawah Mister Gawang, Diallo Rossi ingin membahas masa depan jangka panjang sang pemain di klub. Keinginan ini muncul mengingat minat pemain baru-baru ini di Inggris dan Spanyol, dengan beberapa klub Eropa mengirimkan pencari bakat mereka untuk memantau perkembangan pemain berusia 24 tahun itu di bawah asuhan pelatih Roma Daniele De Rossi. Menurut Corriere dello Sport, klub ibu kota tersebut diperkirakan akan bertemu dengan rombongan Mile Svillar di akhir musim. Pertemuan ini akan memperjelas rencana sang pemain serta visi klub mengenai perannya dalam rencana jangka panjang mereka. Idealnya, Roma ingin mempertahankan Svillar jika ia terus berkembang sehingga mereka tidak perlu mencari pemain inti, penghenti tembakan di jendela musim panas.